Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Shadaqallahul azim. Ucapan rasa syukur kembali kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat, hidayah, petunjuk yang Ia berikan kepada kita sempat kita terpanggil untuk melaksanakan suatu kewajiban yang bernama dengan salat Jumat, merupakan fardu ain bagi kita, yang khususnya kaum laki-laki yang telah mukallaf. Yang kedua, salawat beriring salam kepada Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tuntunan doa kepada beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan harapan kita bersama nantinya insyaallah kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai khatib tidak pernah merasa bosan dan jenuh mengajak kembali kepada saudara-saudara tetap istiqamah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan arti kata menjunjung akan perintah serta meninggalkan berubah larangan-larangan, dan serta berusaha untuk meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun konsep khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu memuliakan yang namanya Rabiul Awal. Rabiul Awal merupakan bulan yang ketiga daripada bulan Hijriah. Maka pada bulan Rabiul Awal inilah lahirnya seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas daripada nabi besar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, program beliau di kota Makkah hanya meningkatkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak lahirnya nabi pada bulan Rabiul Awal, kalau kita artikan yang namanya Rabiul Awal, maka konsep kedatangan beliau memang betul menegakkan ketauhidan. Rabi artinya tumbuh, al-awal adalah yang pertama. Maka nabi yang menumbuhkan kali pertama terhadap jiwa manusia adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi sebabnya datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru tahu kita bagaimana manisnya tentang agama, bagaimana manisnya tentang beribadah, bagaimana manisnya tentang beradab, bagaimana manisnya tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka dari segi perjuangan Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang patut dan yang wajar kita hargai dari segi yang penuh makna, serta tetap istiqomah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa bid-dinil Islam, datang ia dengan agama Islam, alladzi la yaqbalu Allah yaumal qiyamati dinan ghairi
yang tidak ada agama yang diterima oleh Allah selain yang namanya agama Islam. Maka dari segi agama inilah kita rawat, bagaimana untuk merawat dan bagaimana untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah. Tentu dan patutlah kita hargai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari segi kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali buat rahmat sekalian alam. Dari segi kedatangan Nabi lah kita berkeyakinan bahwa amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat bagi yang memiliki yang namanya agama Islam itu tinggi, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih." Islam itu tinggi dan tidak ada lagi yang paling tinggi di atasnya. Itu konsep yang pertama bagi kita. Yang kedua, program Nabi datangnya ke Makkah adalah mengajarkan beramal. Bagaimana kita tahu masalah beramal? Tentu dari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan niat kita yang bagus, dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala memberikan upah dan serta pahala bagi kita nanti. Maka dari segi inilah kita tetap meningkatkan tentang beramal kita. Maka ruhnya daripada beramal adalah keikhlasan. Dan yang ketiga hanya adalah penuh dengan sifatnya, sifat pemaaf, selalu memaafkan siapapun orangnya. Itulah jiwa Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambil kesimpulan dari khutbah yang simpel dan singkat ini. Yang pertama, bagi kita orang-orang yang memiliki dasar iman kepada Allah serta berkeyakinanlah kita tingkatkan ketakwaan kita, kita mantapkan keyakinan kita, serta amal ibadah kita tinggikan, dan kemunajatan kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selagi hayat di kandung badan, mari berpikir, kapan saya pulang ke rahmat Allah? Kapan saya akan dipanggil? Biar tumbuh kecintaan kepada Rasulullah, biar tumbuh kecintaan kita kepada Allah untuk beribadah. Sehebat apapun karakter kita di alam dunia, semua akan kita tinggalkan. Hanya yang kita bawa berupa amal ubudiyah kita yang ikhlas. Walaupun sedikit zarah yang ikhlas itu adalah yang lebih mulia daripada hal yang lainnya. Dan kesimpulan yang terakhir, mari kita renungkan bahwa hari yang mulia adalah hari Jumat. Harinya hari berkumpul untuk beribadah. Di atas hari raya itulah hari Jumat. Sebab Jumat itu munculnya segala barokah, dan doa kita akan diijabah oleh Allah. Apapun yang kita harapkan, insya Allah penuh dengan keyakinan, hanya harapan kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Tapi itu semua konsepnya bersumber daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian disebut yang dapat saya simpulkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua untuk menghargai lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, hari Isnin tahun 571 Masehi, dan disebut pada tahun itu dengan tahun gajah. Dari segi kedatangan beliaulah kita tahu bagaimana yang hak dengan yang batal. Apabila kita amalkan yang hak dan kita tinggalkan yang batal, insya Allah termasuklah kita orang yang merasa menang di hadapan Allah, insya Allah ta'ala. Dan amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.